Halo kakak-kakak dan sahabat-sahabat semua. Pada saat ini saya akan membawakan Pathfinder Role Certification untuk Secretary dengan topik Reports, Records, and Merit System. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Master Guide Diana Karundeng, Klub Nafiri, Jemaat Batamas Batam, dan pada saat ini pelayanan saya di Jemaat yaitu sebagai Direktur Kelas Kemajuan. Tujuan dari modul ini yaitu peserta mengerti pentingnya untuk menyimpan serta mengatur data-data, terutama informasi penting bagi organisasi klub. Kemudian mengetahui data dan isian yang dibutuhkan untuk dikirimkan ke conference daerah atau wilayah. Dan yang ketiga itu belajar tata cara mendata informasi di dalam klub atau gereja. Jenis-jenis data apa saja? Yaitu berdasarkan sifatnya data dibagi atas dua. Yang pertama yaitu ada data kualitatif. Data kualitatif ini yaitu sebagai bentuk interpretasi konsep data. Fungsi dari data kualitatif adalah menerjemahkan data mentah ke dalam uraian ataupun deskripsi. Sedangkan data kuantitatif adalah data penelitian yang berbentuk angka, data statistik, dan data dapat dilakukan analisis. Data kuantitatif sebagai metode ilmiah karena dapat diukur rasional, objektif, dan empiris. Kemudian fungsi penyimpanan data dan pengolahan data-data di Club Pathfinder. Apa saja data-data yang ada di Club Pathfinder? Yaitu apa? Data pribadi anggota dan data pembina. Kemudian data-data pencapaian klub. Apa saja data-data pencapaian klub? Itu ada data kehadiran anggota dan pembina atau instruktur, jumlah kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk gereja dan masyarakat, anggota Pathfinder yang mengikuti kelas baptisan, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada data sejarah pendirian dan data kegiatan klub. Mengapa data penting untuk klub Pathfinder atau Adventurer? Bagi anggota atau pembina, data itu penting untuk apa? Pertama, kenaikan kelas dan prasyarat pelantikan Master Guide bergantung pada kehadiran di setiap kelas dan pemenuhan tuntutan. Yang kedua, hal-hal ini dapat dengan mudah kita putuskan untuk kenaikan kelas atau pelantikan anggota apabila data-data ini telah tersedia. Dan yang ketiga, pemberian Service Year Award seharusnya merujuk pada data pelayanan yang dicatat oleh klub. Dan bagi klub, mengapa data ini penting? Yaitu penting untuk kondawil atau koordinator wilayah mengetahui keaktifan kegiatan klub dari data-data reguler yang dikirimkan. Dan kemudian conference dapat saja memberikan penghargaan kepada klub atau sertifikat operasional berdasarkan data-data yang ada. Apa saja tugas sekretaris klub? Ada banyak tugas sekretaris klub ya. Di sini diantaranya yaitu yang pertama, mendata semua anggota klub. Kemudian mengisi laporan untuk conference atau daerah atau wilayah. Kemudian menginformasikan kepada direktur pencapaian-pencapaian klub. Selanjutnya ada mencatat setiap hasil rapat dan menginformasikannya kepada setiap anggota klub. Selanjutnya ada mendata laporan absen anggota klub, menyiapkan buku-buku dan atribut yang diperlukan untuk anggota klub, dan mengawasi semua korespondensi klub. Apa saja data-data atau informasi klub Pathfinder atau Adventurer? Di sini ada beberapa data pribadi ya, data-data pribadi dari anggota klub, yaitu data ulang tahun atau tanggal lahir, data kehadiran di kelas-kelas atau kegiatan-kegiatan, nomor telepon, informasi kesehatan, apakah dia ada alergi atau ada gangguan kesehatan bawaan dan lain-lain. Dan data pencapaian anggota. Yang perlu kita perhatikan yaitu hal-hal yang sifatnya pribadi harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya. Memerlukan izin dari orang tua atau wali apabila data-data pribadi perlu diinformasikan kepada pihak lain. Kemudian data-data klub yaitu daftar instruktur untuk kepahaman. Kita perlu ada daftar instruktur untuk kelas-kelas kepahaman. Agar supaya nanti apabila ada schedule atau ada kepahaman yang akan kita lakukan, kita tahu instruktur yang tepat untuk mengajar nanti. Kemudian data pembina dan master guide.
atau master guide ya. Kemudian data kehadiran anggota di klub untuk laporan ke conference dan notulen rapat pengurus klub. Yang perlu diperhatikan yaitu setiap conference, daerah atau wilayah mungkin saja memiliki format data berbeda-beda untuk pelaporan kegiatan klub, sehingga sekretaris klub perlu untuk menyesuaikan dengan keperluan Kondawil masing-masing. Ada beberapa petunjuk umum untuk sekretaris klub. Yang pertama yaitu adalah penting bahwa sekretaris klub mengetahuinya dari kepemimpinan, conference, misi daerah atau koordinator, area catatan apa yang diperlukan, dan apa poin klub lokal, pelaporan, dan seragam yang diperlukan untuk mempertahankan keanggotaan dalam program konferensi misi atau daerah. Kemudian beberapa konferensi misi daerah memiliki persyaratan yang luas dan terperinci, sementara yang lain memiliki prinsip umum di mana klub bebas untuk mengatur detail untuk memenuhi kebutuhan komunitas mereka. Ya, jadi bisa menyesuaikan. Selanjutnya, sistem penghargaan atau merit system. Apa itu sistem penghargaan atau merit system? Sistem penghargaan ini adalah untuk pencapaian anggota diberikan bukan bertujuan agar ada persaingan antar anggota, namun supaya ada mekanisme yang jelas bagi kenaikan kelas atau penghargaan yang akan diberikan kepada anggota oleh pembina. Kemudian sistem merit ini diatur dan disepakati dengan anggota klub supaya mereka mengetahui apa sajakah yang harus dilakukan serta tuntutan yang perlu dipenuhi agar penghargaan ini bisa mereka terima. Dan kemudian terdapat anjuran jangka waktu tertentu untuk merit system biasanya dalam 1 tahun kegiatan pelayanan. Bisa berbeda-beda dalam tiap kategori, tapi pada umumnya dalam 1 tahun kegiatan pelayanan atau tahun ajaran kelas. Oke, kemudian ada beberapa contoh formulir dan data-data yang bisa kita gunakan di klub kita. Ini ada contoh formulir pendaftaran klub, ya. Ini di sini ada nama lengkap ya, kota kelahiran, tanggal lahir, nomor handphone, mungkin zaman sekarang ya ada Instagramnya, IG-nya, juga ada pendidikannya, ada data fisiknya, kondisi kesehatan, dan lain sebagainya yang kita butuhkan. Dan nanti ada tanda tangan dari calon peserta dan nama dan tanda tangan dari orang tua atau wali. Karena untuk menjadi anggota klub harus ada persetujuan dari orang tua. Oke, ini juga ada contoh ya, aplikasinya ini dalam bahasa Inggris yang mungkin kita juga bisa gunakan untuk di klub kita masing-masing. Oke, kemudian ini ada contoh formulir absen. Ya, biasanya kita harus mengambil absen di setiap sabat ya atau setiap kegiatan. Di sini sudah ada summary, ini ada contoh absen mingguan dari Edpak Jakarta ya, contohnya di sini. Nanti setelah ada absen setiap sabat, nanti di sini juga ada jumlah kelas dalam 1 tahun itu ada berapa jumlah kelas kita. Nanti jumlah kehadirannya sepanjang 1 tahun itu udah berapa. Ya. Jadi kita ada datanya sehingga nanti data absen ini bisa kita gunakan untuk nanti pada saat kita mau penamatan kelas, disinilah kita bisa hitung apakah absennya atau pencapaiannya ini memenuhi syarat untuk dia bisa naik kelas. Kemudian ini ada contoh raport kelas. Ya, ini contoh raport kelas dari Nafi Klub Batamas ya. Di sini nanti ada di situ kriteria penilaian. Jadi selain kehadiran, ada juga seragam, apakah dia lengkap, apakah dia ikut upacara, apakah dia berpartisipasi atau tugas-tugasnya dia selesaikan, apakah ada penurutan dan perilaku tentunya ya yang dinilai. Jadi ada bobot-bobot penilaian dari setiap item tersebut yang kita nilai setiap sabat atau setiap kegiatan kelas dan nanti pencapaiannya berapa persen dan nanti kita total di situ ya. Di situ juga ada kategorinya, standar kelulusannya itu berapa persen, kita ambil contoh 70%. Jadi nanti dari inilah kita bisa berikan kepada orang tua dan anggota kita, anggota klub, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan ya. Kita bisa bertanggungjawabkan kepada orang tua. Oke, kemudian sini ada data rencana kegiatan mingguan. Di sini kita juga boleh buat ya, rencana kegiatan mingguan. Ada kita tulis siapa koordinator acaranya, terus materi-materi apakah yang akan diajarkan. Jadi semuanya
terencana sehingga akan berjalan dengan baik. Selanjutnya ini data laporan conference. Ya, biasa kita diminta laporan dari conference setiap 3 bulan sekali. Sekretaris bertugas untuk mencatat data-data yang akan dibutuhkan dan kita kirimkan ke conference atau daerah atau wilayah. Biasanya jumlah anggota, kehadiran, dan sebagainya. Oke, ini juga contoh yang lain ya. Pathfinder's Monthly Report blank, di sini ada contohnya juga dalam bahasa Inggris yang kita bisa gunakan. Kemudian juga ada formulir Star Service. Apa ini? Biasanya ini diisi oleh klub dan dikirimkan ke koordinator wilayah untuk Master Guide yang telah memiliki catatan tahun pelayanan tertentu. Di sini ya, dan nama jemaat, tahun pelayanannya udah berapa tahun dia melayani, dan nanti akan ditandatangani oleh Master Guide, akan kita kirim ke Kondawil ya, yang nanti mungkin bisa nanti mendapatkan bintang pelayanan. Selanjutnya ini ada form merit system, contohnya di sini ya, merit system scholarship ini seperti yang tadi ya, jadi di sinilah ada scholarship-nya, penilaian dia, pencapaian dia yang akan menentukan kenaikan kelasnya atau pelantikannya. Oke, kemudian ada studi kasus dan diskusi sini ya, kita bisa lihat ada studi kasus yang mungkin terjadi dan bisa saja sering terjadi di klub-klub kita. Di sini studi kasusnya itu pendataan anggota saat ikut mendaftar tidak rapi. Kemudian tidak terdapat database anggota yang menunjukkan informasi kesehatan, alergi, dan lain-lain. Apa akibat yang ditimbulkan dari kasus ini? Ya, bisa di saat kegiatan berkemah, pembina tidak tahu bahwa anak tertentu alergi dengan dingin atau alergi makanan tertentu karena tidak ada pendataan. Kemudian terjadi insiden jatuh sakit yang sebetulnya dapat diketahui dari pendaftaran pendataan peserta. Oke, kemudian mitigasi permasalahan dan solusinya apa? Mitigasi permasalahan yang terjadi apa? Perlu adanya formulir pendaftaran anggota di klub Adventurer dan Pathfinder. Kemudian data-data tersebut disimpan dan digunakan saat hal-hal informasi dibutuhkan. Solusinya apa? Yaitu seperti tadi yang perlu membuat formulir standar untuk diisi oleh anggota, orang tua, atau wali. Kemudian meminta sekretaris klub untuk mempelajari formulir-formulir yang dibutuhkan setelah menyimpan data-datanya. Oke, sebagai kesimpulan dari materi ini yaitu pendataan anggota klub perlu dilakukan oleh sekretaris dengan lengkap mulai dari awal pembukaan kelas ya, seperti tadi formulir pendaftaran harus dibagikan dan diisi dan ditandatangani. Kemudian membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan untuk dilaporkan ke Direktur dan juga ke conference atau daerah atau wilayah. Yang ketiga yaitu menyiapkan setiap formulir, buku, dan atribut yang dibutuhkan sepanjang tahun berjalan ya untuk keperluan kegiatan kelas sepanjang tahun. Yang keempat yaitu membuat standar atau membuat standar penilaian atau pencapaian anggota klub sebagai syarat kenaikan kelas seperti merit system tadi. Dan yang kelima yaitu menyimpan setiap data dan informasi yang ada dengan baik dan rapi. Oke, demikianlah materi untuk reports dan merit system yang bisa saya bagikan untuk semoga ini bisa digunakan dan diterapkan di klub kita masing-masing sehingga semua klub yang ada khususnya di Uni Indonesia Kawasan Barat bisa setara ya ilmunya atau penerapannya di klub sehingga memiliki kualitas Pathfinder yang baik di klub dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati.